Selamat pagi anak-anak. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Herdinata Bukit, Yayang Triana, Miliati Zaluhu. Oh ya, Mili, kenapa minggu kemarin kamu tidak hadir? Oh, karena sakit. Oke, Mili, tetap jaga kesehatan agar kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu rasa semua sudah hadir. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai suhu dan kalori suatu benda. Metode pembelajaran pada pagi hari ini Ibu menggunakan diskusi kelompok. Jadi Ibu harapkan kalian membentuk beberapa kelompok. Di sini Ibu rencanakan yaitu 4 kelompok dengan masing-masing anggota kelompoknya yaitu sebanyak 5 orang. Jadi kalian Ibu harapkan tersebar merata di setiap kelompoknya. Silakan mulai membentuk kelompok. Apakah semua sudah mempunyai kelompok? Karena semua sudah mempunyai kelompok, Ibu harapkan kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan LKM yang Ibu sebar, kalian harus mengamati data titik didih air dengan menggunakan termometer. Dan kalian juga harus mengamati pergerakan air ketika mendidih itu bagaimana. Apakah ada masalah? Ya, kelompok 1 kenapa? Kenapa titik didih air itu tidak sampai 100 derajat Celcius? Oh ya, apakah kalian sudah mengamati percobaan itu dengan benar? Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada masalah? Ya, kalian mendapatkan suhu air sebesar 100 derajat Celcius. Kenapa bisa berbeda dengan kelompok 1? Mereka tidak bisa mendapatkan suhu sebesar 100 derajat Celcius. Boleh Ibu melihat bagaimana kalian mengambil data suhu titik didih airnya tersebut? Kalian ada sedikit kesalahan. Nah, ketika kalian mengukur suhu air tersebut, jangan kalian tempelkan termometer suhu tersebut ke panci yang digunakan untuk merebus air tersebut, sehingga suhu yang dibaca oleh termometer itu merupakan suhu panci, bukan merupakan suhu air tersebut. Bisa difahami? Ya, silakan kalian mengambil data ulang sebesar berapa air tersebut berada di titik didihnya. Ibu rasa sudah jelas. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi mengenai suhunya? Tidak. Oh ya, untuk kelompok 3 apakah ada masalah? Kelompok 3 tidak ada masalah. Lalu untuk kelompok selanjutnya? Kelompok selanjutnya juga tidak ada masalah. Nah, karena kalian sudah mengamati beberapa percobaan tersebut, Ibu harapkan kalian bisa menjawab beberapa LKM yang ada di sana melalui data-data bagaimana kalian menyimpulkan percobaan pada pagi hari ini. Silakan kalian diskusikan hasil dari kerja kelompok kalian. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita ke sesi selanjutnya? Oh, tidak ada yang bertanya. Jadi Ibu berikan waktu 10 menit untuk diskusi. Setelah itu kalian harus memaparkan terkait apa yang kalian dapatkan dari praktikum kali ini. Apakah kalian siap? Ya, kalian siap. Ayo, untuk kelompok 1 bisa dimulai diskusinya. Kelompok 1 Ibu harapkan bisa menampilkan data hasil percobaan. Pada kelompok 1 didapatkan suhu air yaitu pada titik didih yaitu 92 derajat Celcius. Oke. Apakah ada yang ingin
ditanyakan dari kelompok lain mengenai hasil dari diskusi yang dipaparkan oleh kelompok 1. Untuk kelompok 2, berapa derajat Celcius titik didih air didapatkan? 93 derajat Celcius. Untuk kelompok 4, 93 derajat Celcius. Untuk kelompok 3 berapa? 90 derajat Celcius. Sebelum kita mengakhiri diskusi pada pagi hari ini, ada yang mengetahui kenapa titik didih air didapatkan data yang berbeda-beda? Ya, jadi titik didih air dipengaruhi oleh tekanan udara. Jadi, semakin rendah suatu tekanan udara, maka semakin cepat atau semakin rendah titik didih suatu air. Jadi ketika kita merebus air di daerah pantura dengan di daerah pegunungan itu akan berbeda. Di daerah pegunungan belum sampai 90 bisa jadi airnya sudah mendidih karena faktor dari tekanan udara yang ada di gunung. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, karena Ibu rasa sudah cukup, tidak ada yang bertanya lagi terkait praktikum kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Mili, Rizal, dan Yayang. Kesimpulan yang disampaikan oleh teman-teman kalian sudah cukup bagus. Ibu rasa cukup untuk pelajaran kali ini. Nah, kalian tetap belajar tentang materi teori kinetik gas karena minggu depan kita akan mempelajari teori kinetik gas. Jadi Ibu harapkan kalian belajar di rumah, tetap rajin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.